lagu ini terinspirasi dari mana? Sebenarnya terinspirasi dari kucing gua. Seneng banget sih dan nggak percaya, dan itu merupakan sebuah hadiah yang sangat luar biasa ya, karena aku ngefans juga sama Mimika D. Aku tuh dulu waktu kecil tuh punya cita-cita pengen banget ketemu doang sama almarhum. Kesan membekas ya. Kesan membekas tuh aku bisa masuk TV sih. Kamu jangan pernah berhenti nyanyi. Apapun yang terjadi, tetaplah bernyanyi. Karena saya yakin kamu akan menjadi sesuatu. Halo Pips, perkenalkan gue Bernard Saud dan ini adalah Tonesia Talk. Buat kalian yang mau tahu tentang fun fact lagu terbaru gue yang judulnya Jatuh Hati, tonton sampai habis. Lagu Jatuh Hati terinspirasi dari mana sih, Kak? Oke. Kalau ditanya lagu ini terinspirasi dari mana, sebenarnya terinspirasi dari kucing gua. Enggak. Lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi gua, dan ada teman gua juga ceritanya sama ternyata. Jadi ketika pertama kali ketemu dengan doi gitu kan, terus merasakan falling in love ya, seperti yang pada umumnya orang rasakan gitu. Dan dari rasa itu tuh bagaimana seseorang itu meyakinkan yang dia suka itu untuk bisa benar-benar meletakkan hatinya kepada kita gitu loh. Gitu. Jadi terinspirasi dari pengalaman cinta yang mungkin seharusnya relate dengan teman-teman semuanya juga gitu. Ceritain dong proses pembuatan lagunya gimana dan berapa lama. Oke. Proses pembuatan lagunya tuh lumayan singkat sih sebenarnya. Jadi setelah bahkan single sebelumnya itu Tinggal Atau Pergi, aku buat lagu Jatuh Hati ini tuh sebelum lagu Tinggal Atau Pergi rilis gitu. Dan kalau ditanya berapa lama prosesnya, nah prosesnya cukup lama karena memang aku benar-benar pengen banget di lagu Jatuh Hati ini sedetail itu lirik dan notasinya. Kemudian bahkan detailing musiknya juga aku bekerja sama dengan teman-teman dari 43 Production. Itu aku benar-benar pengen membuat sesuatu yang berbeda dari single-single aku sebelumnya gitu. Jadi kalau ditanya berapa lama prosesnya, itu sekitar bisa dikatakan 6 bulan kali ya. 6 bulan, jadi aku benar-benar mencari lirik yang tepat tapi simple gitu. Simple dan gampang untuk dihafalin teman-teman semuanya. Dan proses pembuatan lagunya tuh dari mulai pembuatan lirik, kemudian aku buat row-nya, guide dulu, baru masuk ke proses recording. Tapi aransemen musik dulu, baru proses recording. Bahkan tapi yang lucunya untuk kalau kalian dengar ada backing vokal di lagu aku itu, aku buatnya itu on the spot loh. On the spot di studio gitu sih. Jadi kalau ditanya proses, sekitar 6 bulan, bahkan sebelum lagu Tinggal Atau Pergi rilis gitu. Jadi Jatuh Hati rilis setelah lagu Tinggal Atau Pergi. Siapa aja sih yang terlibat dari single baru ini? Oke. Kalau yang terlibat, yang pasti diriku sendiri. Ada aku dan teman-temanku, ada Michael Adam, ada Mas Willy Manembu, terus di sisi backing vokalnya ada Mbak Citra Budiono yang bantuin aku. Terus untuk bagian mixing masteringnya ada Mas Kelana Halim, dan untuk music videonya ada Maiseli juga tergabung di sini. Jadi kita bekerja sama, dan aku seneng banget teman-temanku support untuk lagu Jatuh Hati ini gitu. Jadi lumayan banyak yang terlibat, tapi memang lagu Jatuh Hati ini dibuat dikompos sama Michael Adam, itu aku berdua. Cuma mostly lirik dan notasi itu aku gitu. Lirik yang paling Bernard Saud sukai di lagu terbaru ini. Oke. Kalau lirik, aku suka banget refrennya. Jadi refren itu lumayan panjang aku menemukan lirik itu. Jadi kayak pengen meyakinkan ke seseorang gitu. Kayak, sungguh cinta ini akan jadi milikmu, yakinkan cintamu hanya untukku, sinar matamu terangi jiwaku, jadilah bunga hatiku, jadilah milikku untuk selamanya. Gitu bagian refrennya. Apa sih yang membedakan lagu ini dengan lagu lainnya dari Bernard Saud? Oke. Yang membedakan mungkin dari sisi beatnya kali ya. Ini lebih cheerful. Jadi kayak feeling
feeling cheerful, terus lovely banget pokoknya. Kalian harus dengerin lagu ini karena kadang tuh ketika kita jatuh hati tuh kayak banyak orang yang komen ke aku juga lagu ini tuh bernuansakan butterfly era katanya. Jadi berbeda karena lagu jatuh cinta bukan lagu galau. Jadi lumayan berbeda dengan lagu-lagu aku sebelumnya gitu. Dari 5 single yang sudah rilis, lagu mana yang menggambarkan Bernard Saut? Aduh, pertanyaannya agak sulit ya. Kalau menggambarkan, yang paling menggambarkan mungkin lagu Jatuh Hati ya. Yang paling menggambarkan mungkin lagu Jatuh Hati, walaupun sebenarnya aku tuh sad boy anaknya. Tapi secara musik, secara musik, notasi, mungkin yang paling menggambarkan diriku tuh lagu Jatuh Hati sih. Kenapa? Karena kalian harus dengerin lagunya. Awal mula bisa berkolaborasi dengan Krisdayanti di Intimate Show KD. Oke, gimana ceritanya? Awal mulanya tuh sebenarnya aku itu waktu itu di calling untuk bantu Mimi di acara Intimate Show-nya dia gitu. Jadi waktu itu kita lagi latihan, terus dan itu adalah first time aku ketemu Mimi KD. Karena sebelum-sebelumnya juga aku bantuin beberapa artis ya, termasuk Cakrakan pernah juga, Nyoman Paul, beberapa, dan kali itu aku diminta untuk bantuin Mimi KD gitu. Terus nggak sengaja mungkin pas kita lagi latihan gitu kan, Mimi KD waktu itu kayak baru kenal aku juga, terus tiba-tiba aja kayak kita duet yuk gitu. Jadi kayak apa ya, aku nggak tahu kenapa, tapi aku tuh sangat bersyukur ya. Jadi ceritanya tuh sesimpel itu, tapi lumayan rumit gitu. Sesimpel itu tapi lumayan rumit. Itu aku deg-degan banget ketika aku diminta untuk duet, benar-benar duet ya, benar-benar duet bersama seorang Mimi KD yang menurut aku mungkin semua penyanyi menginginkan itu, memimpikan itu. Tapi aku dikasih kesempatan sama Tuhan, sama Mimi KD juga untuk bisa berkolaborasi. Senang banget sih, dan nggak percaya, dan itu merupakan sebuah hadiah yang sangat luar biasa ya, karena aku ngefans juga sama Mimi KD dari kecil gitu. Jadi kalau ditanya awal mulanya ya, aku juga nggak tahu jelasnya gimana. Awal mulanya ya memang semesta aja kali yang mendukung ya. Gitu sih, gitu. Gimana rasanya ada di tim Glenn Fredly di The Voice Indonesia? Oke, kalau ditanya tentang berada di tim Glenn Fredly di The Voice Indonesia, rasanya tuh benar-benar aku bersyukur yang pertama. Kedua, aku sangat bahagia karena aku tuh dulu waktu kecil tuh punya cita-cita pengen banget ketemu doang sama almarhum Glenn Fredly, karena beliau tuh benar-benar menginspirasi aku dalam bernyanyi, lagu-lagunya juga ya, dan memang beliau panutan lah. Menurut aku bukan hanya aku ya, mungkin banyak juga penyanyi yang membuat seorang almarhum Glenn Fredly itu sebagai panutan. Dan pada saat aku bisa bersama beliau almarhum di The Voice Indonesia waktu itu, yang pertama banget, waktu itu masih di Indosiar, aku pertama rasanya benar-benar bersyukur karena nggak tahu ya, mungkin salah satu cita-citaku dikabulkan sama Tuhan gitu. Karena aku sangat cinta musiknya dia, aku sangat suka dengan lagu-lagunya dia, dan dia tuh sangat menginspirasi aku bernyanyi gitu. Dan satu pesan yang beliau sampaikan waktu aku masih di The Voice waktu itu, dia cuma bilang gini, kamu jangan pernah berhenti nyanyi, apapun yang terjadi tetaplah bernyanyi, karena saya yakin kamu akan menjadi sesuatu. Itu pesan dari almarhum ke aku waktu itu gitu. Kesan membekas apa yang didapat waktu ikut The Voice Indonesia? Oke, kesan membekas ya. Kesan membekas tuh aku bisa masuk TV sih.
Itu kesan yang sangat membekas walaupun sudah tidak ada videonya. Oke, karena nggak tahu ya, semua orang mungkin pengen juga gitu masuk TV, tapi kesan membekas aku yang pertama bisa masuk TV itu seneng banget. Boleh dua nggak sih kesan membekasnya? Yang kedua ya pasti ketemu sama almarhum Glenn Fredly yang merupakan salah satu idola aku di musik Indonesia gitu. Pernah kepikiran mau ganti genre lagu nggak, Kak? Belum sih ya kayaknya. Belum kepikiran sih. Tapi gue suka dangdut by the way. Tapi kalau untuk berkarya dangdut kayaknya belum ya. Mungkin genre lagu gue lebih ke pop R&B ya. Tapi so far kalau ditanya pernah kepikiran belum sih gitu. Nextnya bakal ada rencana apa nih? Oke. Nextnya aku mohon doa buat teman-teman semuanya yang nonton kali ini di Tonesia Talk. Aku pengen punya album, album solo nanti. Doain mudah-mudahan lagi progres, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar ya. Walaupun sebenarnya aku bermusik itu apa ya, ingin menyampaikan apa yang ada di dalam hatiku buat teman-teman pendengar semuanya, dan mudah-mudahan lagu aku bisa diterima juga sama teman-teman. Mohon doanya, pokoknya nextnya aku pengen ada showcase juga, terus banyak sih, banyak banget nextnya. Aku lagi pikirkan untuk lagu-lagu berikutnya juga gitu. Harapan berasal untuk lagu ini, lagu Jatuh Hati ya. Lagu Jatuh Hati kedepannya gimana? Oke. Harapan aku buat lagu Jatuh Hati ini, semoga lagu Jatuh Hati ini bisa menemani masa-masa butterfly era teman-teman semuanya, terutama teman-teman yang nonton Tonesia Talk hari ini. Dan semoga lagu ini bisa diterima dengan baik sama seluruh pendengar musik Indonesia pastinya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah nonton Tonesia Talk bersama Bernard Saul pastinya. Jangan lupa untuk terus dengerin Jatuh Hati di semua digital music platform. Jangan lupa di share, jangan lupa di like, dan semoga lagu ini bisa menemani hari-hari kalian. God bless you everyone. Bye-bye.